Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hisani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu kita telah selesai dari kaidah-kaidah terkait tentang nama-nama Allah, Asmaullah Al-Husna. Pada kesempatan kali ini kita beranjak pada pembahasan berikutnya tentang kaidah-kaidah terkait sifat-sifat Allah, ya. Qawaid fi sifatillah. Ya. Kemarin tentang nama-nama Allah, sekarang tentang sifat-sifat Allah. Ada beberapa kaidah yang penting, ya. Kaidah-kaidah terkait sifat-sifat Allah. Kita akan bahas kurang lebih ada 7 kaidah, tapi kita lihat berapa yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, ya, bahwasanya sifatullahi kulluha kamilah. Lihat halaman 257, ya, yang punya buku jilid 1 halaman 257. Sifatullahi kulluha kamilah la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Semua sifat-sifat Allah adalah sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun, ya. Semua sifat Allah sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Dari sisi manapun. Kalau sifat manusia, kita sangat sadar bahwasanya sifat manusia penuh dengan kekurangan, ya. Ilmu kekurangan, keterbatasan, pandangan juga terbatas, pendengaran terbatas, kemampuan kita juga kemampuan sangat terbatas, ya. Sifat kita ini ada, ya, tetapi sifat kita penuh dengan kekurangan. Berbeda dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sifatnya penuh sempurna dari segala sisi. Pada kesempatan kali ini kita contohkan misalnya, kita bikin komparasi misalnya, ya, tentang sifat al-hayat, ya. Sifat al-hayat atau kehidupan, ya. Agar kita tahu bagaimana perbandingan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini misalnya Allah, ini makhluk. Allah, ya, misalnya satu, kehidupannya tanpa dari ketiadaan, ya. Ya, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu, ya. Tidak didahului dengan ketiadaan. Adapun makhluk, ya, didahului dengan ketiadaan. Dahulu tidak ada. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Insan ayat 1, hal ata 'alal insani hainun minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa di mana ketika itu ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Dia belum ada dan belum disebut-sebut. Jadi ketiadaan manusia ini ketiadaannya sempurna. Ada orang atau ada sesuatu yang belum ada, misalnya direncanakan akan dibuat mungkin 50 tahun lagi, sekarang lagi dipersiapkan. Meskipun ini belum ada tapi sudah disebut-sebut. Banyak makhluk yang seperti itu, benda yang seperti itu. Adapun kita, kalau kita 100 tahun lalu, kita enggak ada dan tidak ada yang nyebut-nyebut kita. Jadi ketiadaan kita benar-benar sempurna. Baru kemudian kita dikasih kehidupan. Allah juga berfirman tentang kepada Zakaria, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, ya. Engkau dahulu belum ada, ya. Aku telah menciptakan engkau dan engkau dulu tidak tidak ada sama sekali, ya. Jadi perhatikan bagaimana kehidupan makhluk yang dahulu tidak ada kemudian jadi ada. Kemudian yang kedua, ya, tidak diakhiri dengan kematian.
Kehidupan Allah tidak diakhiri dengan kematian. Adapun semua makhluk diakhiri dengan kematian. Malaikat ya, nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka orang-orang pada heboh. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi peringatan kepada para sahabat. Dia mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. "Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak bakalan mati. Jadi yang bakalan mati tidak berhak untuk disembah. Yang bakalan mati tidak berhak untuk disembah. Kalau ada Tuhan mati, ya, maka dia tidak berhak untuk disembah, ya. Tidak berhak untuk disembah. Bagaimana disembah sementara dia mati? Allah mengatakan, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kau akan mati wahai Muhammad sebagaimana mereka juga akan mati. Jadi makhluk semuanya kehidupannya dari tidak ada, kemudian hidup, kemudian diakhiri dengan kematian, ya. Kemudian yang ketiga, ya, makhluk kalaupun dibangkitkan kembali, jika dibangkitkan kembali, lantas abadi, maka keabadiannya bukan karena zatnya, bukan dengan sendirinya, bukan independen. Ya. Bukan dengan sendirinya, tetapi karena diabadikan Allah. Seperti apa? Seperti surga, neraka, manusia nanti dibangkitkan, entah dia abadi di surga atau di neraka. Dia abadi, tapi keabadiannya bukan karena sendirinya, tapi karena diabadikan. Berbeda dengan Allah. Allah abadi dengan zat, karena zatnya. Allah abadi karena zatnya. Itu dengan sendirinya, ya. Independen. Sama, kehidupan juga demikian. Allah maha hidup secara zatnya, adapun makhluk dihidupkan, kemudian diberi fasilitas agar bisa hidup. Jadi maksud saya ingin jelaskan bahwasanya seluruh sifat Allah itu sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Beda dengan manusia selalu punya kekurangan. Dan kita bisa kiaskan, analogikan dengan sifat-sifat yang lainnya. Seperti sudah pernah kita sering sampaikan tentang sifat ilmu misalnya. Kita ulangi lagi, tidak apa-apa. Contoh kedua, sifat al-ilmu. Ya, ilmu, ya. Kalau kita mau compare misalnya, ya. Misalnya Allah makhluk. Allah pertama tidak didahului dengan kejahilan. Tidak didahului dengan kejahilan. Kebodohan. Manusia bodoh dulu, baru berilmu. Bodoh dulu, ya. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui apa-apa. Ya, bodoh. Kemudian belajar sedikit demi sedikit. Kemudian kedua, ya, ilmu Allah langsung sempurna. Ilmu Allah langsung sempurna. Perhatikan. Ilmu manusia bertahap. Ilmu makhluk bertahap. Ya, kita tahu, kita belajar sedikit demi sedikit dari bodoh, mulai punya ilmu sedikit demi sedikit, sehingga tidak sempurna. Karena proses untuk punya ilmu pun bertahap. Kemudian yang ketiga, sempurna meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Masa lalu, masa depan, apa yang akan terjadi, kalau yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimanapun Allah tahu. Sesuatu tidak terjadi. Seandainya kalau terjadi akan jadi bagaimana Allah pun tahu. Manusia kalaupun sudah belajar habis-habisan, ilmunya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmunya sedikit. Kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak ilmu kecuali kita ilmu sedikit. Enggak ada kita seorang yang pakar seluruhnya, pasti pakar satu bidang saja. Sekarang kita lihat bagaimana ilmu tentang dunia, ilmu keduniaan. Lihat bagaimana ilmu fisika. Kalau sudah masuk S3 dia akan semakin spesifik.
ilmu biologi. Kalau sudah masuk S3, dia S3 pada bidang yang semakin spesifik, semakin kecil. Profesor juga semakin kecil, jadi semakin karena ilmu itu begitu luas, baru terkuak sampai dia butuh gelar tersendiri untuk mempelajari satu bidang tersebut yang sangat spesifik. Yang lain dia tidak ngerti, dia tahu secara global aja. Menunjukkan ilmu manusia sangat terbatas. Bila ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmu meliputi segala sesuatu. Kemudian yang keempat misalnya, ilmu Allah tanpa lupa, tidak terkena lupa. Tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, kata Allah, Rabbmu tidak akan lupa. Ilmu manusia lupa. Manusia terkena apa? Terkena lupa. Jadi meskipun kita punya sifat, maka sifat kita penuh dengan kekurangan, beda dengan sifat Allah yang sempurna dari segala hal. Dan kita analogikan dengan sifat-sifat. Demikian sifat mendengar semuanya. Manusia dulunya tidak bisa melihat, buta, kemudian pun kalau dia bisa melihat, melihatnya pun terbatas. Dia melihat bertahap, kemudian terbatas. Setelah terbatas, penglihatannya melemah menjadi rabun, harus pakai kacamata. Ya, seperti itu namanya. Dan itu pun dia tidak bisa lihat apa yang di balik dinding. Dia tidak bisa lihat kalau terlalu jauh. Dia tidak bisa lihat kalau terlalu kecil. Jadi makhluk penglihatannya terbatas. Beda dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah pertama sederhana, ya, bahwasanya sifat-sifat Allah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Ini sekedar komparasi yang kita bikin supaya mudah dipahami. Taib sudah Ibu? Sudah? Tapi kita lanjuti yang kedua, kaidah kedua. Kaidah kedua. Zahirun nususis sifat tufhamu ma'aniha la kaifiyatuha. Zahir dari nas-nas sifat dari sisi maknanya bisa dipahami, tapi dari sisi kaifiyahnya tidak bisa dipahami, ya. Dalil-dalil tentang sifat nas atau dalil, ya, Al-Quran atau As-Sunnah tentang sifat Allah, dipahami maknanya namun tidak diketahui kaifiahnya, tidak diketahui bagaimananya. Kaidah ini masyhur diambil dari atau terkenal yang memperkenalkan kaidah ini sangat masyhur adalah perkataan Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu taala ketika dia sedang dalam majelisnya tiba-tiba ada seorang bertanya, "Ya Abu Abdullah, wahai Imam Malik, sungguhnya Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kaifa istawa? Bagaimana cara beristiwa? Maka Imam Malik pun terdiam, kemudian terlihat keringat keluar dari dahinya. Kemudian dia marah dan dia berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa diketahui secara bahasa Arab. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya tidak ada yang mengetahuinya. Wal imanu bihi wajib, dan iman kepada istiwa adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah, ya. Jadi semua sifat-sifat contoh ini dari perkataan Imam Malik. Kata Imam Malik, qala Malik, Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Imam Malik berkata, istiwa itu diketahui maknanya. Istiwa diketahui maknanya itu di atas. Maknanya apa istiwa? Artinya apa? Di atas istiwa. Wal kaifu majhul, bagaimananya tidak diketahui. Bagaimananya tidak diketahui. Kemudian iman wajib beriman atasnya, wajib beriman, wajib mengimaninya.
mengimaninya. Bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Adalah bid'ah. Setelah itu Imam Malik marah dan dia berkata, akhriju hadzal mubtadi', keluarkan ahli bid'ah ini yang bertanya-tanya tentang bagaimananya ya. Ya. Tentang bagaimananya. Nah, kita mengkiaskan ini kaidah penting dari Imam Malik. Nanti akan saya sebutkan, bukan Imam Malik saja. Ini perkataan para salaf ya. Ini semua adalah kaidah salaf. Kaidah para salaf. Bukan hanya Imam Malik. Ya. Kaidah para salaf. Nanti saya nukilkan dari perkataan Imam Tirmidzi, Abu Isa Tirmidzi. Baik, kita analogikan. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Kalau orang bertanya, ya misalnya kita bilang Allah berfirman, wa ma qadarullah haqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Ya. Bahwasanya pada hari kiamat kelak langit, bumi semua dalam genggaman Allah dan langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Jadi Allah bicara tentang tangan. Kalau orang tanya bagaimana tangannya, kita bilang kita tidak tahu. Kita ngerti tangan itu apa, tetapi bagaimana tangannya tidak ada yang bisa tahu. Kenapa tidak tahu? Karena kita nggak tahu zat Allah Subhanahu wa taala. Sederhana. Ya. Kita nggak tahu zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu zat Allah, maka kita akan tahu bagaimananya. Tapi kalau kita nggak tahu zat Allah, kita tidak bakalan tahu bagaimananya. Ya. Sederhananya ibu-ibu, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini sederhananya. Allah Ar-Rahman 'alal arsy. Allah beristiwa di atas apa? Arsy. Sederhana. Allah beristiwa itu di atas, beristiwa di atas arsy. Istiwa kita paham, artinya di atas. Nah, yang kita tidak pahami bagaimananya. Bagaimana kita mau tahu bagaimananya? Kalau mau tahu bagaimana istiwa, harus tahu Allah bagaimana dulu. Baru kita bisa bayangkan. Untuk mengetahui bagaimana istiwanya Allah, maka perhatikan, maka pertama harus tahu bagaimananya Allah dulu. Harus tahu zat Allah seperti apa. Satu, harus tahu zat Allah seperti apa. Seperti apa? Ya. Yang kemudian juga, yang kedua harus tahu arsy Allah seperti apa. Harus tahu arsy Allah seperti apa ya. Baru kalau sudah tahu ini baru bisa dibayangkan bagaimana istiwa. Baru bisa dibayangkan. Bagaimana istiwa. Kita mengenai arsy mungkin kita bisa tahu berdasarkan hadis-hadis bahwasanya arsy itu begini, tapi kita nggak bisa bayangkan secara sempurna. Allah mengatakan arsy dipikul oleh malaikat ya. Arsy punya tiang-tiang ya. Tapi bagaimananya kita nggak bisa bayangkan. Langit saja kita tidak bisa bayangkan, dari ujung sampai pangkal kita nggak bisa paham. Kursi yang kata Allah wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana kursi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membayangkan arsy seperti apa, megahnya, luasnya, bentuknya, tebalnya, kita nggak ngerti. Itu baru kita bicara arsy. Bagaimana kita membayangkan Allah? Allah kita nggak bakalan bisa bayangkan. Padahal untuk bisa mengetahui bagaimananya Allah beristiwa di atas arsy, kita harus memenuhi dua persyaratan ini. Database kita harus ada tentang Allah bagaimana, tentang arsy bagaimana, baru bisa kita bayangkan. Paham ibu-ibu? Ketika database kita tentang Allah nggak bisa, database kita tentang arsy ternyata masih tidak sempurna, maka tidak mungkin kita bisa bayangkan. Itu maksud saya. Dan inilah perkataan Imam Malik. Ketika dia ditanya, Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, Ya Aba Abdullah kaifa istawa? Wahai Imam Malik, bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik marah dan dia berkata, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa kita ngerti maknanya, di atas. Wal kaifu majhul, bagaimananya tidak ada yang tahu.
Wal imanu bihi wajib. Kita harus beriman Allah beristiwa di atas arsy. Wa su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimananya tidak adalah bid'ah, tidak boleh. Demikianlah yang berlaku pada sifat-sifat Allah seluruhnya, bahwasanya kita hanya mengetahui maknanya dan tidak tahu bagaimananya. Faham ibu-ibu? Saya akan bacakan perkataan Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Ini suatu yang sangat logis, nanti yang dijelaskan lebih dalam lagi. Ya, jadi kalau tanya, bagaimana cara Allah beristiwa? Ya, gimana? Kamu kalau mau tahu Allah beristiwa, kau harus tahu Allah dulu seperti apa. Ya. Kau baru tahu lagi bahwa bagaimana. Lihat, bayangkan ibu, istiwa sekarang dalam Al-Quran Allah sebutkan istiwa banyak. Istiwanya Allah di atas arsy ini kita enggak tahu. Tapi istiwa yang lain, litastawu ala zuhurihi, agar kalian beristiwa di atas hewan. Ya, istiwa manusia hewan kita bisa bayangkan enggak? Bisa. Kita tahu manusia seperti apa, kita tahu kuda seperti apa. Jadi kalau di atas kuda kita ngerti, ketika Nabi SAW sudah hatta istawa, ketika Nabi di atas ontanya kita ngerti kira-kira seperti ini. Karena kita tahu Nabi manusia meskipun enggak pernah lihat langsung, tapi kita tahu Nabi Muhammad SAW manusia, kuda kita ngerti atau onta kita ngerti. Udah kira-kira dia begitu. Paham? Allah berkata lagi, wastawat alal judi, bahwasanya kapal Nabi Nuh beristiwa di atas gunung Al-Judi. Kita lain beda lagi bayangan, tidak sama seperti istiwanya manusia di atas onta. Karena kapal dan gunung, kapal tidak seperti manusia, gunung tidak seperti hewan. Faham? Sehingga, tapi kita bisa bayangkan bagaimana istiwanya kapal di atas apa? Jadi kapalnya Nabi Nuh akhirnya bertumpu di atas apa? Gunung. Tapi bisa kita nggak pernah lihat kapal Nabi Nuh. Kita nggak pernah lihat gunung Al-Judi, tapi kita bisa bayangkan nggak? Bisa, karena kita tahu kapal seperti apa, kita tahu gunung seperti apa. Kira-kira seperti itu. Beda kalau manusia istiwa ya berarti dia kakinya di atas apa? Ya, tapi kalau kapal ini nggak punya kaki, jadi dia istiwa ya di atas. Paham? Allah menyebutkan lagi istiwa yang lain, yaitu istiwanya Nabi Nuh di atas kapal. Hatta fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Jika engkau telah beristiwa, engkau dan pengikutmu wahai Nabi Nuh beristiwa di atas kapal, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Taib, istiwanya Nabi Nuh di atas kapal apakah sama dengan istiwanya Nabi Muhammad di atas onta? Apakah sama seperti kapal di atas gunung? Tidak. Istiwanya Nabi Nuh di atas kapal itu berarti dia sudah berada di atas apa? Kapal. Entah dia duduk, entah dia berdiri, paham? Jadi saya kasih gambaran ya. Kita masuk ke lembaran berikutnya. Allah menyebutkan istiwa dalam Al-Quran beberapa. Istiwa dalam Al-Quran. Istiwa. Istiwa disebutkan dalam Al-Quran empat macam. Perhatikan. Pertama, istiwa tunggu. Pertama, manusia beristiwa di atas hewan tunggangan. Baik. Yang kedua, kapal Nabi Nuh alaihissalam di atas apa? Gunung Judi. Al-Judi, di atas gunung. Yang ketiga, istiwanya apa? Nabi Nuh dan pengikutnya di atas apa? Di atas kapal. Di atas kapal. Baik. Ini semua bisa kita bayangkan. Ini bisa kita bayangkan. Semuanya bisa kita bayangkan. Nabi Nuh di atas istiwa kapal, ya berarti dia naik di atas kapal maksudnya. Paham? Ini semua dalam Al-Quran disebutkan. Litastawu ala zuhuri. Ini fastawat alal judi dalam surat Hud. Kemudian ini dalam surat Ar-Rum. Kemudian satunya lagi dalam surat Al-Mu'minun. Fa idza stawaita anta. Ya. Semuanya bisa kita bayangkan. Kenapa ibu bisa kita bayangkan ibu-ibu? Karena database kita ada. Database kita tentang manusia ada atau tidak? Kita ngerti. Tentang hewan tunggangan kita ngerti. Kapal juga kita tahu kira-kira bentuknya. Gunung kita ngerti. Manusia, kapal kita ngerti semuanya. Sehingga kita bisa bayangkan
Karena database kita ada tentang makhluk-makhluk tersebut. Baik Ibu-ibu, istiwanya manusia di atas hewan tunggangan tidak sama, perhatikan. Tidak sama dengan kaifiyahnya istiwanya kapal di atas gunung. Beda atau sama? Beda. Beda. Istiwanya kapal di atas gunung tidak sama dengan istiwanya manusia di atas kapal. Sama-sama istiwa, sama-sama maknanya atas, tetapi kaifiyatnya berbeda. Berbeda. Perhatikan. Dan kaifiyat ketiganya berbeda. Kaifiyat ketiganya berbeda. Padahal sama-sama makhluk. Nah, kalau sama-sama makhluk saja istiwanya bisa berbeda-beda. Tidak sama antara istiwa manusia di atas hewan, tidak sama istiwa kapal Nabi Nuh di atas gunung, tidak sama istiwa Nabi Nuh di atas kapal, berbeda-beda. Apalagi Allah, kita nggak tahu. Oleh karena yang keempat ini tidak bakalan ketahuan istiwanya Allah di atas arsy. Baik, saya tanya Ibu, meskipun ketiga ini 1, 2, 3 berbeda-beda, apa yang sama di antara mereka? Sama-sama maknanya di atas. Nah, kita pahami makna di atas itu kita paham. Kaifiyat yang tidak kita paham. Ngerti Ibu-ibu? Jadi ini yang sama apa? Ini yang sama. Yang sama apa? Makna istiwa. Makna istiwa itu sama dengan apa di atas. Yang beda apa? Kaifiyatnya. Kaifiyatnya beda-beda. Nah, ini kalau sesama makhluk saja beda-beda, apalagi antara makhluk dengan Allah. Makanya kita tidak bakalan tahu bagaimana kaifiyahnya istiwanya Allah di atas arsy karena database kita tidak terpenuhi. Paham Ibu-ibu? Yang keempat. Baik, jadi kalau disebut dalil tentang sifat-sifat Allah, kita hanya paham maknanya, bagaimana kita tidak paham. Karena kita tidak tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullahu tersebut itu bukan hanya pendapat Imam Malik. Saya bacakan perkataan Abu Isa At-Tirmidzi. Abu Isa At-Tirmidzi yang punya buku Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi, dia menukil perkataan para salaf. Buku ini buku hadis dengan riwayat-riwayat hadis, kemudian dia sebutkan perkataan para salaf ya. Saya bacakan, Ibu bisa lihat halaman 259. 259 kalau tahu bahasa Arab, kalau enggak tahu bahasa Arab langsung 260. Baca terjemahannya ya. Ya. Beliau berkata, haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Abbad bin Mansur qala haddatsana Al-Qasim bin Muhammad qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallam. Dia sebutkan sanadnya, kemudian disebutkan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu shadaqata wa ya'khudhuha bi yaminihi fayurabbiha li ahadihi kahadikum kama yurabbi ahadukum muhrahu hatta inna luqmata la tasiru mithla Uhudin wa tasdiqu dzalika fi kitabillahi azza wa jalla alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa yamqullahu riba wa yurbi shadaqat." Ya. Perhatikan, dia mengatakan Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah menerima sedekah kalian dan Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Di sini disebut tangan kanan Allah. Jadi tentang sifat, karena Allah menerima dengan tangan kanannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membesarkan sedekah tersebut. Sebagaimana salah seorang dari kalian merawat kuda kecilnya, kuda kecil dirawat sampai jadi besar. Dan sungguhnya sedekah satu suapan bisa jadi seperti gunung Uhud. Allah terima, kemudian Allah besarkan seperti gunung apa? Uhud. Dan pembenaran akan hal ini dalam Al-Quran. Alam ya'lamu annallahu wa yaqbalu taubatan ibadi wa ya'khudhu shadaqat. Tidakkah mereka mengetahui Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan Allah mengambil sedekah-sedekah. Dalam hadis ini Allah mengambil sedekah dengan tangan kanannya, paham? Bagaimana tangan kanan Allah kita tidak tahu, bagaimana cara Allah mengambil sedekah kita tidak tahu. Ya, taib. Setelah itu Imam Tirmidzi mengomentari, qala Abu Isa, berkata Imam Tirmidzi, hadza hadisun hasanun sahih. Ini hadis yang sahih. Wa qad ruya an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadza.
Dan telah diriwayatkan hadis seperti dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qad qala ghairu wahid min ahli ilmi fi hadzal hadits wa ma yushbihu hadza min ar-riwayat min as-sifat. Dan para ulama, dia berkatakan, para ulama telah berbicara tentang hadis seperti ini, tentang disebutkan tangan Allah. Dan hadis-hadis riwayat-riwayat yang semisal ini, minas sifat, berupa hadis-hadis tentang sifat. Seperti apa? Wa nuzulu rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Seperti Allah turun ke langit dunia setiap malam. Kita enggak bakalan tahu. Kita enggak tahu langit seperti apa secara hakikat dari ujung sampai ujung. Kita enggak tahu bagaimana Allah turunnya, bagaimana tidak kita bakalan tahu. Faham? Jadi ini tentang sifat. Qalu qad tathbutur riwayat fi hadza wa yu'manu biha. Maka riwayat-riwayat seperti ini sahih dan diimani. Wala yutawahhamu wala yuqalu kaifa, dan tidak boleh dikhayal-khayalkan, mungkin begini mungkin enggak boleh karena pasti salah. Wala kaifa, dan tidak boleh ditakyifkan, dikaifiatkan. Oh begini karena kita enggak bakalan tahu. Hakadza ruwiya an Malik, dan ini pendapat Imam Malik sudah kita sebutkan tadi. Imam Malik berkata apa? Al istiwa'u ma'lum. Istiwa diketahui, artinya di atas. Wal kaifu apa? Majhul. Bagaimana tidak ada yang mengetahui. Dan pembicaraan seperti ini kita harus imani, namun tidak boleh kita khayalkan seperti apa. Ini diriwayatkan dari perkataan Imam Malik. Wa Sufyan ibn Uyain, ini semua para ulama salaf. Wa Abdullah bin Mubarak dan Ibnu Mubarak, annahum qalu fi hadhil ahadits, mereka berkata tentang hadis-hadis sifat seperti ini, amir ruha bila kaif, imani saja sesuai zahirnya dan jangan tanya bagaimananya. Wa hakadha qaulu ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan, ini pendapat ulama dari kalangan apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Setelah itu dia menyebutkan ahlul bidah. Wa amal jahmiyah, adapun jahmiyah, ahlul bidah, fa angkarat hadhihi riwayat, mereka mengingkari riwayat-riwayat tentang sifat-sifat Allah. Wa qalu hadza tashbih, kata mereka ini kita mentashbih. Padahal enggak ada tasbih. Kita tasbih itu kalau kita bilang istiwa Allah seperti istiwa manusia di atas hewan, itu baru tasbih. Kalau kita bilang kita enggak tahu bagaimananya, ya kita enggak tasbih. Tidak menyamakan. Maka mereka orang-orang Jahmiyah alul bidah, mereka mengingkari riwayat-riwayat ini dan mereka mengatakan ini melazimkan tasbih. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Padahal kata Abu Isa At-Tirmidzi, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran lebih dari sekali dalam ayat. Allah sebutkan al-yad, Allah mendengar, Allah menyebutkan Allah punya tangan. Was-sama, Allah mengatakan Allah mendengar. Wal basar, Allah menyatakan Allah melihat. Fata'awalat al-Jahmiyah hadhil ayat fafasaru ala ghairi ma fasar ahlul ilmi. Akan tetapi Jahmiyah ketika mendapati ayat-ayat seperti ini, mereka mentafsirkan, mentakwilkan tidak seperti yang ditafsirkan, dijelaskan oleh para ulama. Wa qalu, kata mereka, innallaha lam yakhluq Adama biyadihi. Kata mereka Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan tangannya. Padahal dalam Al-Qur'an, ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kata Allah kepada iblis, wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nabi Adam alaihissalam spesial karena dia diciptakan dengan kedua tangan Allah. Bagaimana yang kita enggak tahu? Yang penting Allah mengatakan ini makhlukku spesial, aku ciptakan dengan kedua tanganku, kenapa kau tidak mau sujud wahai Adam, wahai iblis? Nah, orang-orang Jahmiyah, bagi mereka tidak mungkin Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan seperti makhluk. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak punya tangan dan Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan tangan. Wa qalu, kemudian mereka takwil, inna ma'nal yad hahuna al-quwa. Adapun tangan maksudnya kekuatan. Maksudnya adalah kekuatan. Bahwasanya Allah menciptakan Adam bukan dengan tangan tapi dengan kekuatan. Dan ini dibantah oleh para ulama. Kalau ternyata Adam diciptakan bukan dengan tangan tapi dengan kekuatan, maka iblis bisa bantah, ya Allah apa bedanya saya dengan dia? Kau ciptakan Adam dengan kekuatan, aku juga kau ciptakan dengan kekuatan. Tetapi ketika Allah mengatakan aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku spesial, iblis enggak bisa bantah. Karena iblis diciptakan dengan kekuatan Allah, adapun Adam diciptakan dengan apa? Tangan Allah. Jadi dia spesial. Makanya orang yang mengingkari sifat tangan bagi Allah, dia mengingkari keistimewaan Adam yang diciptakan secara spesial dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang Jahmiyah mereka mengatakan Allah tidak punya tangan. Kita bilang Allah tidak punya tangan kalau tangannya seperti kamu. Kita bilang Allah punya tangan, kita enggak tahu tangannya seperti apa. Kenapa kau tolak? Allah bilang dia punya tangan, kenapa kau tolak? Jangan kau bayangkan. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani Allah punya tangan, bagaimananya kita tidak tahu. Wa qala Ishaq bin Ibrahim bin Rahawai, innama yakunu tasbih idza qala yadun ka yadin. Tasbih itu yang dilarang itu kalau kita mengatakan tangan Allah seperti tangan manusia. Au mithlu yadin, seperti tangan manusia, itu berarti tidak boleh. Atau mirip tangan manusia, enggak boleh. Au sam'un ka sam'in au mithlu sam'in, atau mengatakan pendengaran Allah mirip dengan pendengaran manusia, atau pendengaran Allah seperti tangan manusia, seperti pendengaran manusia. Fa idza qala sam'un ka sam'in au mithlu sam'in fa hadha tasbih. Kalau ada orang berkata pendengaran Allah mirip dengan pendengaran manusia,
seperti pendengaran manusia, baru itu tasbih. Wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala, adapun jika seseorang berkata sebagaimana firman Allah, yadun wa samun wa basarun, bahwasanya Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Wala yaqulu kaif, dan dia tidak berkata begininya. Wala yaqulu mithla samin, dia tidak berkata seperti pendengaran makhluk. Fahadza la yakunu tashbihan, maka ini bukan tasbih. Wa huwa kama qala ta'ala fi kitabih, dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah manhaj Ahlus Sunnah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan sifat-sifat Allah, namun kita yakin sifat Allah tidak sama seperti sifat apa? Manusia. Tapi kita paham maknanya. Kita paham makna melihat atau tidak? Tapi melihat kita enggak usah kita dengan lalat. Lalat punya mata faset. Paham? Sama-sama melihat enggak? Tapi cara melihatnya sama atau beda? Beda. Tapi sama-sama melihat, kita paham. Makanya kita enggak boleh samakan ya. Ya, kita punya sama melihat tapi melihatnya berbeda. Tapi kita paham makna apa? Melihat, paham? Nah Allah kita enggak tahu seperti apa. Yang penting kita ngerti Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Ya. Makanya Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, ketika dia berbicara tentang suara, Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan suara Allah, Nabi Musa mendengar firman Allah. Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW ketika di Isra Mi'raj. Intinya Imam Bukhari kemudian mengatakan dalam suatu hadis, wa fayunadi munadin bisautin fayunadi bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'u man qarub. Pada hari kiamat kelak, maka Allah akan memberi menyeru dengan suara, baik yang jauh maupun dekat dengarnya sama. Kata Imam Bukhari mengomentari hadis ini. Imam Bukhari kita tahu yang punya Sahih Bukhari, ulama salaf. Dia mengatakan ini dalil bahwasanya Allah punya suara, namun suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Buktinya kalau Allah berbicara, malaikat mendengar, malaikat pingsan. Dalam hadis disebutkan, malaikat dengar suara Allah, malaikat apa? Pingsan. Tetapi ketika malaikat mendengar suara malaikat yang lain, tidak ada masalah. Berarti suara Allah tidak sama dengan suara malaikat. Tapi Allah punya apa? Suara. Paham ibu-ibu? Seperti itu. Ya. Jadi kita Ahlus Sunnah, kita mengimani tanpa harus mentakwil. Kita yakin begitu saja. Ini sudah dicatat ibu-ibu. Ini belum ini. Tinggal di foto. Sudah di foto toh? Sudah. Lihat halaman 261. Saya bacakan kesimpulan dari pernyataan Imam Tirmidzi di atas. Lihat halaman 261. Bagian bawah pertama, manhaj Ahlus Sunnah, yaitu manhaj para ulama, manhajnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, manhajnya Sufyan bin Uyainah, ya, manhajnya Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, dan manhaj Ibnu Mubarak, para ulama, bahwasanya para ulama manhaj Ahlus Sunnah adalah mengimani ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadis sifat tanpa menanyakan bagaimananya. Pokoknya dipahami maknanya, tidak boleh nanya bagaimananya. Karena kita tidak tahu zat Allah bagaimana. Yang kedua, kita bisa simpulkan manhaj Jahmiyah. Jahmiyah adalah menafsirkan ayat tersebut tidak sebagaimana penafsiran ulama, tetapi dengan mentakwil. Mentakwil seperti Allah menyatakan Allah punya tangan, kata mereka Allah tidak punya tangan. Allah tidak pernah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, namun makna tangan adalah kekuatan atau kenikmatan. Ini manhajnya Jahmiyah. Ketiga, Jahmiyah menakwil ayat sifat tersebut karena takut terjerumus dalam tasbih. Akan tetapi para ulama menyatakan bahwa yang dinyatakan tasbih adalah jika menyatakan sifat Allah seperti sifat apa? Makhluk. Kalau kaifiatnya yang disamakan itu baru tasbih, paham? Kalau maknanya yang disamakan tidak jadi masalah. Paham atau tidak? Sekarang ibu-ibu ngerti, kita punya ilmu enggak? Punya ilmu, pengetahuan. Allah punya ilmu enggak? Makna ilmu dengan ilmu sama atau tidak? Sama maknanya, tapi kualitas ilmunya tidak bakalan sama. Bisa dipahami? Kita punya kehidupan, Allah punya kehidupan enggak? Tapi makna kehidupan kita paham enggak? Paham. Kalau kita bilang kehidupan maknanya sama dengan kehidupan kita, maknanya sama, tapi kaifiatnya beda. Nah, kapan dikatakan tasbih? Dikatakan tasbih kalau kita menyamakan kaifiatnya, paham ibu-ibu? Nah, itu baru tasbih. Kalau maknanya kita paham. Kalau kita enggak paham gimana kita mau ngerti ayat-ayat Allah? Allah bilang Allah Maha Hidup, Hayyun, Qayyum, Hayyun, enggak tahu makna Hayyun. Kamu enggak tahu ngerti makna hidup. Kalau kamu nggak ngerti makna hidup, terus gimana kamu pahami ayat ini? Gimana kamu bisa memahami Maha Hidup? Kalau kamu hidup aja kamu nggak ngerti maknanya. Jadi kalau kita bilang Allah Maha Hidup, hidup kita ngerti nggak? Ngerti nggak makna hidup?
ngerti. Tapi kaifiatnya tentu tidak sama dengan makhluk. Makanya setiap kita menerjemahkan sifat-sifat Allah kita tambahin maha. Untuk membedakan, paham? Maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Tapi ini semua kita pahami maknanya. Sama ketika Allah punya tangan, kita bilang enggak sama dengan tangan manusia. Kita ngerti makna tangan, tapi bagaimana kita tidak tahu. Sama kita bilang istiwa, Allah di atas, kita bilang kita ngerti makna istiwa di atas. Tapi bagaimananya kita tidak tahu. Kenapa? Karena Allah kita tidak tahu bagaimananya. Arsy juga kita pengetahuan tentang arsy juga terbatas. Ini sudah kita sebutkan tadi. Paham ibu-ibu? Taib. Selanjutnya kita lanjutkan. Halaman 262. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah menetapkan seluruh sifat-sifat Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sesuai dengan keagungannya. Dan hal ini dibangun di atas dua hal. Pertama, tidak berharap mengetahui sifatnya secara hakiki. Yang kedua, tidak melakukan ta'til, tahrif, tamtsil, dan takyif. Jadi, kaidah atau asas pondasi Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Ada dua. Yang pertama dua pondasi. Yang pertama qattu tama', yakni berputus asa untuk mengetahui kaifiyahnya. Gambarannya begini. Putus asa, memutuskan asa atau putus asa lah. Putus asa untuk mengetahui kaifiyatnya. Faham? Kaifiyatnya. Yang kedua, tidak melakukan penyimpangan. Melakukan penyimpangan terhadap maknanya. Penyimpangan terhadap maknanya. Nanti akan kita jelaskan bagaimananya. Tapi ini dua. Satu, ini dua. Taib. Putus asa untuk mengetahui kaifiatnya. Ya. Kenapa kita tidak mungkin tahu? Artinya putus asa tidak mungkin mengetahui kaifiatnya. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, kaidah menyatakan pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Kaifiyat sifat dibangun adalah cabang dari pembicaraan tentang kaifiyat zat. Gampangnya begini. Kalau orang tanya, bagaimana tangan Allah? Kita tanya balik, kamu tahu enggak zat Allah seperti apa? Kalau kamu tahu, saya akan kabarkan gimana tangan Allah. Kalau kamu enggak tahu zat Allah, kamu tidak bakalan tahu bagaimana tangan Allah. Paham? Begitu. Ya. Kita kenapa tahu bahwasanya udara sifat-sifatnya begini? Kan kita tahu udara begini, zatnya menempati ruang, atau air molekulnya begini sehingga dia mencari tempat yang paling rendah misalnya. Ya, kita tahu karena kita tahu zatnya, kita bisa mengira-ngira sifatnya. Adapun Allah, kalau orang tanya bagaimana wajah Allah, kita bilang kau tahu enggak sih zat Allah bagaimana? Kalau kau enggak tahu, kau tidak bakalan tahu bagaimana aja Allah. Allah hanya menjelaskan bahwasanya di antara nikmat terindah bagi penghuni surga di akhirat kelak adalah melihat apa wajah Allah. Jangan kau samakan dengan wajahmu. Yang kalau dilihat kadang-kadang memuntah lihat wajahmu. Gimana samakan? Jadi tidak bakalan tahu karena kita tidak tahu bagaimana zatnya. Sederhana, saya tanya ibu-ibu, enggak usah bicara Allah. Roh, tahu enggak bentuk roh seperti apa? Gemuk kah? Kurus kah? Jangan-jangan orang gemuk rohnya ternyata kurus. Jangan-jangan orang kurus ternyata rohnya apa? Gemuk. Dari unsur apa? Enggak bakalan tahu. Kenapa? Karena kita enggak tahu zat ruh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi." Katakanlah, mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Allah. Kalau datang 1000 pakar seribu dokter suruh bicara tentang ruh, akan ada 1001 pendapat. Karena mereka bingung semua. Mereka berbicara tentang sesuatu yang mereka tidak apa?
ketahui. Otak nggak bakalan sampai untuk mengetahui tentang ruh tersebut. Nggak ada yang tahu. Nggak usah kita bicara jin, kita nggak ngerti. Siapa yang pernah lihat jin? Yang ada jin bertasyakul, menjelma, iya. Jin jadi hewan, iya, jadi manusia, jadi Nyi Roro Kidul, jadi Nyi Blorong, jadi si manis jembatan Ancol, ya, jadi itu dia menjelma. Aslinya seperti apa kita nggak tahu. Nggak tahu. Jadi maksud saya ketika tidak tahu tentang hakikat zatnya, kita tidak bakalan tahu bagaimana apa sih sifatnya. Paham Ibu? Jadi kita bilang putus asa untuk mengetahui bagaimana sifat-sifatnya Allah, baik tangannya, baik wajahnya, ya, apapun, ya. Karena kita tidak tahu bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sederhana. Jangankan Allah, ruh saja kita tidak bakalan tahu. Kaifiatnya. Karena kita tidak tahu zatnya. Baik. Berikutnya, kaidah berikutnya, yang kedua, persamaan nama tidak melazimkan kesamaan kaifiat. Kaifiat atau hakikat. Contoh pada makhluk. Antara, ya, makhluk-makhluk di bumi. Antar. Ini. Sekarang di antara makhluk seperti antara makhluk di bumi, di dunia, antara makhluk, antara nikmat dunia dengan nikmat surga. Tapi saya jelaskan sekarang, Ibu. Kita tidak mungkin mengetahui bagaimana kaifiat zat Allah karena kaidah kedua atau poin kedua, persamaan nama tidak melazimkan kesamaan kaifiat atau hakikat. Contoh pada makhluk, antara makhluk di dunia. Ya. Saya tanya sama ibu-ibu, antara makhluknya tidak sama. Seperti tadi saya katakan, mata manusia, penglihatan manusia tidak sama dengan cara penglihatan apa? Lalat yang memiliki mata faset. Beda atau sama? Beda. Tidak bakalan apa? Tidak bakalan sama, ya. Kekuatan misalnya, kekuatan nyamuk apa? Gajah punya kekuatan, nyamuk punya kekuatan. Apa kekuatannya sama? Beda. Mana lebih kuat? Nyamuk bisa terbang, gajah nggak bisa. Tapi dia kekuatannya beda, tidak sama. Jadi kita bisa tahu bahwasanya antara makhluk saja bisa berbeda. Lebih ekstrim lagi. Antara malaikat dengan manusia. Allah sebutkan malaikat punya jantung. Dalam Al-Quran dalam surat Saba kata Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ketika Allah berfirman, malaikat pingsan. Ketika dicabut rasa takut dari jantung mereka, malaikat punya jantung. Manusia punya jantung enggak? Punya. Manusia punya jantung, kita tahu ada katupnya, ada ininya, ada ini. Kalau diomelin suami semakin bergetar. Kalau diomelin istri juga apalagi lebih bergetar. Sekarang jantung malaikat gimana? Nggak ada yang tahu gimana. Emang ada katupnya, darahnya nggak ada, dia nggak makan. Manusia bisa kena kolesterol, malaikat nggak ada kolesterol. Ya. Nggak bisa kena, ya. Beda. Jadi Allah menyebutkan jantung malaikat, Allah cuma, apakah sama? Tidak sama. Allah bilang malaikat punya tangan. Wal malaikatu basitu aidihim, malaikat membentangkan tangannya untuk menghantam ruh yang akan dicabut, ruh orang-orang kafir. Tapi apakah sama dengan tangannya manusia? Tidak. Ya. Antara makhluk kita, jin aja kita nggak ngerti jin. Jadi antara makhluk saja bisa jauh berbeda, ya. Meskipun namanya sama-sama tangan, sama-sama apa? Jantung.
Malaikat dengan burung sama-sama bisa terbang, sama-sama punya sayap, tapi apakah sama? Kita tidak sama, ya. Kata Allah, "Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha." Dialah Allah yang menjadikan malaikat punya yang memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2. Mungkin kita bayangkan kanan kiri, tapi bagaimana kita enggak tahu. Ada yang 3, sayapnya 3 gimana coba? Bingung. Mungkin 1 2 di belakang bagian kendaraan enggak tahu. Kita enggak tahu, tapi Allah bilang ada malaikat sayapnya berapa? 3. Yazidu fil khalqi ma, ada yang lebih panjang, lebih banyak. Malaikat Jibril situ mi'at janah. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Kalau dibuka 1 sayap menutup cakrawala semuanya. Bayangkan. Gimana kita membayangkan? Ini antara makhluk namanya sama, hakikatnya berbeda. Tidak sama. Ini antara makhluk dunia. Sekarang perbedaan yang kedua, namanya sama, hakikatnya berbeda, antara nikmat dunia dengan nikmat surga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laisa fil jannah mimma fid dunya illal asma. Tidak ada satu pun di surga dibandingkan dengan di dunia kecuali hanya sekedar namanya sama. Taib, khamar di dunia dengan khamar di surga beda. Khamar di dunia bikin pusing, kalau diminum pahit, bikin hilang ingatan. Khamar di surga tidak. Tidak pusing, lezat, ya, dan tidak beda jauh, ya. Sungai di dunia sama sungai di surga beda. Di dunia sungainya di bawah tanah. Kemudian kadang kotor, kadang ini airnya begitu-begitu aja, ya. Di surga anhar tajri min ghairi ukhdud, mengalir tanpa ada lubangnya di surga. Isi airnya ada air madu, air segar, ada susu, ya, ada khamar, ada sungai bir, sungai khamar ada. Beda atau sama? Beda, ya. Pohon-pohonnya sama-sama pohon. Kalau pohon kita tahu di dunia kita bisa kayu. Kalau di surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syajarah, ma min syajaratin fil jannah illa wasaquha min dhahab. Tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Dia sama. Rumah bisa rumah tapi beda. Rumah sama-sama rumah. Baitun fil jannah. Siapa yang bikin rumah Allah akan dibikin rumah di surga. Tapi sama rumah dunia enggak. Kalau di surga labinatun min dhahab, labinun fiddah. Bata dari emas, bata dari perak. Wa milatuha miskul, semennya terbuat dari minyak kasturi. Kemudian batu-batunya dari permata, kemudian pasirnya, tanahnya dari za'faran, suatu yang lembut yang harum. Bagaimana mau disamakan? Itu baru rumahnya. Belum isi rumahnya, bidadarinya. Oh, beda jauh. Antara perempuan dunia dengan perempuan apa? Akhirat, enggak usah dibahas. Intinya namanya sama, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Nah, logika kita sederhana. Kalau nama tidak melazimkan kesamaan itu antara makhluk, apalagi antara makhluk dengan apa? Allah. Ngerti atau tidak, Ibu? Sangat sederhana. Emang kalau namanya sama terus hakikatnya sama? Emang kalau Allah bilang punya tangan, kamu punya tangan, tangannya sama? Beda. Enggak antara, jangankan kamu, kita saja dengan di akhirat beda. Ya. Kemudian mau disamakan, kalau antara makhluk saja beda, mimbabi aula lebih utama kesamaan nama antara sifat Allah dengan sifat makhluk jelas berbeda. Seperti Sami'an Basira. Allah mensifati dirinya Sami'an Basira. Laisa kamitsli syai' wa huwa Sami'ul Basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, tapi Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat yang lain, innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana Sami'an Basira. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah mensifati dirinya dengan Sami'an Basira. Maha mendengar, Maha melihat. Manusia juga sama, Sami'an Basira. Kata Allah, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu Sami'an Basira. Kami jadikan manusia Sami'an Basira. Allah mengatakan dirinya Sami'an Basira. Mendengar, melihat, mendengar, melihat. Apakah sama antara mendengar, melihat Allah dengan mendengar, melihat manusia? Tidak sama. Meskipun namanya sama, persis dalam ayatnya sama. Sami'an Basira, Sami'an Basira. Paham Ibu? Tetapi maknanya kita paham. Mendengar kita paham, makna melihat kita paham. Ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana samian basira. Nabi mengatakan Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya, ya. Kalau kalian berhukum di antara manusia, hukumlah dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, Allah menasihat kalian dengan sebaik-baiknya nasihat. Innallaha kana samian basira, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nabi sambil begini, kata Abu Hurairah. Nabi mengisyaratkan jari jempolnya ke telinga, kemudian jari telunjuknya ke mata. Maksudnya Allah benar-benar melihat seperti kalian melihat, dan Allah benar-benar mendengar seperti kalian apa? Mendengar. Tapi bukan menyamakan kaifiyahnya, faham? Tapi Nabi menegaskan Allah benar-benar melihat. Agar kalian waspada.
Jadi ini menunjukkan bahwasanya persamaan nama tidak melazimkan persamaan dalam hakikat ya. Apalagi nikmat surga, kita cuma dengar nama-namanya, kita enggak tahu hakikatnya. Dalam hadis qudsi Allah berkata, "A'datu li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku di surga kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah terdengar oleh telinga mereka, dan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Ya gimana membayangkan enggak pernah terbetik? Timbul pertanyaan, bagaimana kita tidak mungkin mengetahui hakikat kaifiatnya? Kenapa? Ini berikutnya. Ini sudah Ibu? Baik. Kenapa tidak mungkin mengetahui hakikat kaifiat Allah? Ini adalah cabang dari pembahasan ini. Karena kita jawabannya gampang, karena zat Allah tidak kita ketahui. Nah, kenapa tidak mengetahui zat Allah? Lihat halaman 266. 266. Ya. Untuk mengetahui sesuatu kaidah, perhatikan, untuk mengetahui hakikat zat sesuatu, dua enam enam hanya melalui satu dari tiga cara. Kita mau tahu sesuatu cuma tiga caranya. Pertama, melihat langsung. Baru kita bisa, oh saya tahu, saya pernah lihat. Ya. Kamu tahu mobil apa yang baru, ibu-ibu? Apa saya lihat kemarin mobil Hyundai apa? Hegress apa? Steger apa begitu? Apa? Stargaze, ya itu Stargaze yang lihat kemarin di mobil apa ini? Oh, saya sudah lihat. Saya tahu karena saya lihat apa? Langsung. Pas lagi ya, ada orang bawa mobil itu, ini mobil apa? Tahu. Kalau nggak melihat langsung, yang kedua melihat semisalnya. Nah, kita tahu juga, kita nggak lihat, tapi kita ada yang semisalnya kita tahu ya. Ya. Yang ketiga dengan dikabarkan oleh sumber terpercaya. Nah, kita sekarang terapkan ini. Kita jadi sesuatu bisa lihat dengan lihat langsung atau melihat yang semisalnya atau dikabarkan sumber yang percaya. Kalau kita bicara tentang Allah, apakah kita bisa melihat Allah langsung sekarang? Enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Nabi Musa aja mau melihat Allah pingsan. Kata Nabi Musa, arini anzur ilaik. Ya Allah, lihatkanlah aku akan melihat engkau. Kata Allah, lan tarani, kau tidak akan bisa melihat aku. Karena pandangan Nabi Musa tidak kuat. Kita aja lihat matahari, kita enggak bisa lihat orang ngelas, kita mata sakit. Makanya ketika Allah falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, tatkala Allah menampakkan dirinya di gunung-gunung hancur, tidak kuat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, hancur. Manusia tidak, jangankan lihat Tuhan, lihat matahari aja dia enggak kuat ya. Silau enggak kuat ya. Dan Nabi SAW mengatakan, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamutu. Ketahuilah, salah seorang dari kalian tidak bakalan melihat Allah sampai dia meninggal dunia. Kalau sudah meninggal baru beda. Diberi kekuatan baru, dia bisa lihat jin, dia bisa lihat ini, di bawah terik matahari enggak mati-mati, beda. Dimodifikasi. Tapi kita sekarang dulu enggak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika Isra Mi'raj sudah sangat dekat, sampai ditanya oleh seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Dzar atau Abu Darda, hal ra'aita rabbak? Abu Darda, ya Rasulullah, apa kau melihat Tuhanmu? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Nabi tidak bisa lihat. Nah, kalau kita enggak pernah lihat langsung, kita enggak bakalan bisa tahu bagaimana hakikat zat tersebut. Paham? Taib. Kalau kita enggak melihat langsung, kita bisa melihat semisalnya, tapi ini pun tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Paham? Sesuatu dengan maka dan di Allah mendengar. Karena tidak ada sesuatu serupa dengan Allah, kita tidak bisa menganalogikan. Ya. Kalau kita ada yang serupa, kita bisa analogikan. Kamu tahu gini ya, begini loh. Contoh ini sederhana. Zaman dahulu ada seorang yang hidup di zaman dahulu, ketika belum masuk lampu di daerah tersebut. Baru masuk lampu awal, lampu pelita gini. Kemudian dia buta. Tapi dia sempat melihat apa? Melihat lampu tersebut. Sehingga database yang masuk di kepalanya cuma tentang apa?
lampu yang pernah dia lihat. Kemudian 20 tahun kemudian ada mobil masuk dan dia tidak pernah lihat mobil. Akhirnya orang-orang cerita sama dia tentang mobil. Mobil itu apa? Mobil itu ada lampunya terang. Lampu itu apa maksudnya? Lampu itu kamu tahu lampu pelita dulu. Iya, itu kira-kira tapi besar. Dia bisa menganalogikan karena dia punya database tentang lampu pelita. Ketika dia disuruh bayangkan tentang lampu mobil, dia bisa paham karena dia punya database tentang lampu pelita. Cuma itu lampunya besar, jarak panjangnya jauh. Kalau pelita kan cuma segini. Ini terangnya panjang. Oh, gitu. Dia bisa ngerti. Karena dia punya database. Paham? Sehingga semua orang kalau ingin menganalogikan, dia menganalogikan database-nya. Para ulama buat cerita lucu begini, sederhana. Ada seorang, dia buta, tiba-tiba dia bisa melihat cuma 1 menit. Ketika dia melihat 1 menit, dia cuma lihat ayam jago, paham? Terus dia buta lagi. Dia buta lagi. Sehingga database yang masuk di otaknya cuma ayam jago. Dia nggak bisa bayangkan yang lain, karena dia nggak pernah lihat. Jika orang tanya, kamu, itu sapi. Sapi itu apa dibandingkan ayam jago gimana? Paham? Karena dia tidak punya database untuk bayangkan apa? Sapi. Database dia cuma terbatas pada ayam jago. Sapi itu ayam jago tuh kurang, ayam jagonya gede. Intinya dia tidak bisa bayangkan kecuali database yang ada. Untuk apa data yang mau diolah? Data dia cuma tentang ayam jago. Paham? Nanti saya bilang, kamu tahu cewek enggak? Cewek bagaimana dibandingkan ayam jago? Karena dia punya database cuma ayam jago. Itu data yang diolah bagaimana? Nah, kita tidak bisa menghayalkan Allah karena database kita cuma makhluk yang kita lihat, paham? Bagaimanapun kita bayangkan, akal kita nggak sampai. Itu maksud saya. Karena database yang ada di benak kita cuma makhluk. Sekarang saya nggak usah jauh-jauh. Saya suruh ibu-ibu bayangkan tentang tampannya Nabi Yusuf. Ibu nggak bisa. Saking tampannya yang kalau orang potong jari tangannya, dia tidak sadar saking tampannya. Yang bisa ibu bayangkan adalah lelaki tertampan yang pernah ibu lihat, yaitu suami ibu-ibu. Di luar itu otak nggak mampu. Kenapa database-nya tidak ada? Nggak ada. Mau khayalkan kayak apa nggak bisa. Saya disuruh khayalkan bidadari nggak bisa. Nggak mampu, otak nggak mampu. Kalau bayangan pasti salah. Kata Nabi SAW, yurwa mukhu saqaiha min wara'illah minal husn. Bidadari itu kelihatan sumsum dalam betisnya, saking indahnya. Sumsum kelihatan di bayangan saya setan, sumsum. Pasti bayangan saya clear. Kenapa? Database saya tidak ada. Paham? Dari sini kita nggak usah bayangkan tentang Allah karena nggak mungkin. Karena database kita apa? Rendah. Paham ya Ibu? Sehingga untuk mengetahui zat Allah melihat langsung tidak mungkin. Melihat si misalnya juga tidak mungkin. Tinggal satu dikabarkan dari sumber yang terpercaya. Baik dalam Al-Quran sendiri maupun dalam apa? Hadis. Ketika Allah berbicara tentang zatnya, Allah cuma sebut nama-namanya. Kita yakin Allah bilang Allah punya tangan, kita percaya. Bagaimana zatnya? Tidak mungkin kita ketahui. Karena Allah tidak pernah bahas bagaimana apa? Zatnya. Allah cuma menyebutkan Allah punya tangan, Allah punya wajah. Sudah kita percaya aja. Allah yang bilang kok. Paham? Jangan kita bilang, Allah nggak punya wajah. Kalau Allah punya wajah berarti, itu kamu bayangkan makhluk. Database kamu terbatas. Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah itu, mereka ingin mengelola database mereka untuk menghayalkan tentang Allah. Sehingga mereka menganalogikan Allah seperti maka mereka tolak. Tapi ibu-ibu, ini pondasi kedua insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya.